sudah menanti-nantikan tausiah dari Gus Baha. Kepada yang terhormat Gus Baha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafaka Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Semua jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri yang saya hormati, utamanya Ibu Desi Wahyuni selaku pimpinan Semarang, Ibu Sulistriana selaku pimpinan Kudus, Bapak, dan di sini juga hadir Bapak Rosidi dari Mabes, Bapak Abdus Syakur dari Telkom, semua yang saya hormati. Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab Kasyifatus Sajah dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu nggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana, tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya membawa manhaj, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun, karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya azab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Azab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi, bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman. Ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh ya. Diintip delalah orangnya nggak ada itu. Kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat, meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri dibahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nyai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu ya harus minggat, istri harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, udah nggak apa-apa.
Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu. Kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu. Forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang? Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000? Kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri. Itu kan. Jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Wah, hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rebu, harusnya Rebu itu sudah kena adab, ternyata Rebu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah, ini saya kalau pulang mesti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada azab, kira-kira gitu lah. Ternyata Rebu itu tidak ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi, zaman itu nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam itu pasti ada yang minggat. Artinya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah dulu tuh orang sudah punya peradaban, ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunah tuh unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal, kenapa Nabi aturannya harus gitu. Tak angen-angen di pemimpinnya LU Yusin itu, maksudnya misalnya pemimpin dia pasak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sawar tidak jadi nabi, bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan tidak ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus
ngalami karomah lah, andekan wali itu ngalamin karomah. Nah kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus ya dikasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Ya. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa? Ya bisa. Lahir dari batu? Jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu, makanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Tak warai tekniknya. Bocorannya. Bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa, itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya. Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau dibocorkan. Jadi dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai gak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu aja. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi
saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama, ya terserah jenengan. Karena bisa saja, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya, secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan, monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika aja. Nah, berdasar logika. Nah, akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, sudah bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu, keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah, bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung, nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Terus Nabi nunjuk apa itu ya sudah, terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada. Karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, itu nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat, karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita, sistemnya kayak apa, jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan, itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa, nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati.
Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. Itu digosok sama apa? Tapi orang itu lupa bahwa ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah, gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah, ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal, afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata, karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngetikan, kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi, tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata bisa melihat, jadi telinga bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Awal marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia, meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada, di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud, karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan berbahasa ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan, masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati kodim. Kodim itu harus lebih dulu atau awal. Makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana.
Kalau kamu Tuhan, berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung. Oh iya ya, kalau ya kan berarti bapaknya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin, aktenya baru diurus, aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun, karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah, orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal, ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja juga. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa, saya tadi malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Nah, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisyihab, kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib, bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya cara ingat Allah, ya membela Islam kira-kira gitu. Terus tak kasih tahu dia, ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun, ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan ya tidak juga. Tidak berkehendak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat, terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansa'aha awalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah, bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas.
Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab dak ya, dikabulkan dak ya. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah, ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan? Allah, Allah. Sehingga di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya, terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu nggak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak tabungannya di bank mana, nggak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati, berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Yang nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ya. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak hatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, nggak usah kepanjangan ya sudah Allah, Allah, Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad gitu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah, teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak hatam. Daripada potensi itu kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah. Itu memang ya sudahlah Allah, Allah, Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat, ya saya ulang lagi, menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana? Saya di sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia. Syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal ya, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, dikekno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu lah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaha awala mar. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang caling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gamping gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika itu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan. Kalau cowok-cowok Indonesia melihat Miss Afrika cantiknya itu nanti gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu?
Nah itu menunjukkan Allah yang maha kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa, ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya deh. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan bukan janggal. Orang-orang Jogja bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan, sama mereka juga bilang kita mungkin ya seperti itu. Itu namanya didesain ansyaha awal apa? Marah. Sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu, tapi kalau baru gak seneng murahan guyu. Itu jadi manusia itu unik, hanya sama tapi cara nganalisis beda, tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan, ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya oh itu anteng gak banyak ngeluyur, tapi baru gak seneng seneng ngomong ya nganggur gitu. Nah, itu kita tidak pernah tahu, kita simpulkan apa itu tidak pernah. Makanya wisata, pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek gitu. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan nggak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan, ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Baru sekarang. Ya ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6, ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada, Allah itu bisa kok mengenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa mengenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah, sudah Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit, kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan nggak tahu kok kamu atur itu gimana, tidak bisa. Ya Pak Bakar hanya ngaji ini, insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu tidak istiqamah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Baha atas tausiahnya. Terinfo dari panitia ada ratusan pertanyaan Gus. Tapi ya sudah ditulis panitia 2 pertanyaan ya Gus. Wah banyak betul. 2 Gus. Baik, saya bacakan langsung 2 atau satu-satu Gus? Langsung 2 aja. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Adi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penceramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana.
Bagaimana menyikapi hal tersebut, Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo, Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah Apa? Pernah meninggalkan? Pernah gampang. Iya. Kalau sering gitu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak, Gus? Enggak, Gus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang menekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa ya, makanya tak batasi dua. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati di rumah, no, sementing kok iso takok. Sehingga itu ya, ini lama-lama yang janda tanya, caranya pejabat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya seneng saya ada pertanyaan ya seneng. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh, karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Sehingga tanya ya sudah sekadar, tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang, cuma nggak boleh banyak-banyak, dua itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab serius. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, itu yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqullah mabniun alal musamaha wa haqqul adami mabniun alal musyaha. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks, karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja, Allah sudah terlalu besar, Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah ngabaikan haknya, itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan jenazah tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat enggak, tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu, anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu, karena ini yang hak adami gitu ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya, atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya, tuh nak punya tabungan, nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena persolatan kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik gitu. Karena nanti dipakai saya naik dewi gitu. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata, Pak Kiai katanya kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si kiai ini jawabnya ngawur sekali, justru yang boleh maksiat tuh kiai, kamu nggak boleh. Terus kenapa Pak Yai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum, tahu itu, tahu ilmunya, cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya Gus ya? Punya penghapusnya, itu kan ribet kan. Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa, tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi, gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi.
Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak. Masyhur itu kan ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, dan tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau nggak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah, yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Tentang bedanya itu Gus, apa penceramah. Menceramah. Itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, nah, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya kan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, tidak usah tanya, tidak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takut badai tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal, memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan, bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, terus Gus kesini Gus ayo naik makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat, sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat, juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau, ditanya kenapa, saya itu sungkan, beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini ke Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi, dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu, kalau sowan tuh ganggu. Jika dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi, itu haknya dia cara berpikir begitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua, ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti, karena memang itu ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat, sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat tuh nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat, tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul anbiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahin surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah lah, gak di Mekah gak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, gak ada Abu Jahal, gak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah,
tapi berkelana ke Syria, ke Sam, akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek gak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita, jadi sudah kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa Gus? Yang beda karena ilmu karena ya lihat saja, kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih sekali Gus Baha atas tausiah dan jawaban pertanyaan dari rekan-rekan semua. Alangkah lebih afdolnya Gus Baha ditutup dengan doa dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asma'in. Allahumma ja'alna ya man ta'a ilaika ya man ta'a khalqaka ilaika wa mimman yafirru ya wa fi ibadika ilaika aminin mutmainnin ya Allah. Alladzina ya wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ij'alna ya aminin salimin mu'afin mukli balai dunya al-akhirah waj'al baldatan Indonesia afiatan ya minal balaya wal fitan. Allahumma ij'al amalana khalisatan liwajhikal karim wa murabatan fika yu'la fiha kalimatukal ulya wa dzikrukal ulya innaka antan nasir fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ighfir lana zallatina wa khati'atina ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami terima kasih kepada Gus Baha atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga setelah dari acara pengajian yang luar biasa ini, kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan berkah barokah dari Allah. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, kami sampaikan pengajian rutin Bapekis Region 7 Jawa 2 selanjutnya dari area Semarang Pahlawan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.